Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alas Studio sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan rahmat, barakah dan maunahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu video terbaru dari pernyataan sikap beliau yang sangat bijak, sangat tegas dan sangat mendinginkan hati kita semua. Bagaimana isi dari video tersebut? Kita saksikan bersama. Siapa saja yang punya silsilah, dia meyakini, tetapi kemudian orang tidak percaya berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan bukti-bukti sejarahnya, berdasarkan tes DNA-nya, hakul yakin mereka bukan keturunan Nabi misalnya, maka harus legowo, ndak apa-apa. Dan kita ketika tidak mengakui satu klan sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita memutuskan cinta dan persahabatan dengan mereka. Betul apa tidak? Yang tadinya punya teman dari Balawi, kita tetap berteman. Yang punya sahabat tetap bersahabat. Yang punya guru tetap dia guru, yang punya murid tetap murid. Ini hanya penelitian, ini hanya kajian, ini keyakinan. Anda mau terima atau tidak, kita tetap sahabat, kita tetap saudara, sesama umat Islam, sesama bangsa Indo. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Faya ashabal fadail, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun guru kula sedaya al-mukarram al-alim al-allamah sahibil fadilah ad-da'i ilallah Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Abdul Mujib Salam, Kiai Suadi, dan para kiai-kiai yang lain yang banyak sekali tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena saya akan ada acara yang lain. Para hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Al-ayah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar, mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih sayang sesama umat Islam. Maka oleh karena itu, di dalam majlis maulid yang mulia ini, saya mengajak kepada seluruh para hadirin kaum muslimin dan muslimat, mari kita saling menyayangi sesama umat Islam. Rohama menurut Syekh Nawawi bisa dibaca dengan nasab. Asyidda juga dibacanya nasab. Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ah asyidda'a 'alal kuffari ruhama'a bainahum. Yang biasanya kan dibacanya asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dia jadi khobar dari walladzina ma'a. Kemudian Muhammadur Rasulullahnya jadi khobar mubtada mahdhuf. Ada juga yang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu, wawnya bukan isti'nab tetapi ma'tub kepada Muhammad. Kemudian asyidanya menjadi khobar dari Muhammadur Rasulullah. Nah, qiraat yang ketiga
Ini asyiddaanya bukan diropakan tetapi dinasobkan. Nusiba alal madhi wal hali, kata Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Dinasobkan lafadz asyidda dan rohama alal madhi, karena ada pujian dari Allah untuk Rasulullah dan para sahabat. Apa pujiannya? Yaitu mental daripada Rasulullah dan sahabat, asyidda'a 'alal kufar hala kaunihim asyidda'a 'alal kufar ruhama'a bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir tetapi saling menyayangi sesama umat Islam. Sesama umat Islam dari mulai timur sampai ke barat harus saling menyayangi. Warna kulit boleh berbeda, suku boleh berbeda, pandangan keagamaan boleh berbeda, tetapi selagi dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus saling sayang menyayangi. Akur, jos, ini tarekatnya Yai Marzuki. Jos, bablas. Jangan sampai tausiah dari Yai Suadi kita mau dipecah belah. Mengenai orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Ratu Sima, alhamdulillah, karena memang Ratu Sima dulu kerajaannya ada di Pasuruan, betul. Orang-orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Raja Besar Empu Sendok yang mempunyai pusat kerajaan di Jombang. Setelah dipindahkan dari Jawa Tengah Mataram kuno, kemudian dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jombang. Kemudian ini daerah Pasuruan dijadikan oleh Empu Sendok sebagai daerah tempat para pertapa, daerah ilmuwan, di mana anak-anak pangeran kerajaan Mataram kuno semuanya dididik di Pasuruan. Yai Imad kalau ngomong harus ada datanya. Ada nggak bukti sejamannya bahwa Pasuruan dulu dijadikan tempat para pangeran ini dididik untuk menjadi ilmuwan? Ada. Silakan cari prasasti Cungrang, angkanya 932 Masehi. Empu Sendok menulis dalam prasasti itu bahwa Pasuruan dijadikan tempat pertapan, tempat di mana para dididik di Pasuruan. Saya yakin karena di sini dulu pusat pendidikan kerajaan Mataram kuno yang setelah dipindah ke Jombang namanya menjadi kerajaan Medang, maka hari ini yang hadir melihat saya dan Yai Marzuki Mustamar adalah turunan para ilmuwan dan ulama di masa lalu. Tapi kalau ada orang tidak percaya, nggak percaya saya bahwa orang Pasuruan keturunan para ilmuwan di masa kerajaan Medang, ya monggo. Kita punya prasasti, kita punya kitab sezaman, kita punya arkeologi yang membuktikan Pasuruan adalah kerajaan besar di masa lalu. 932 Masehi, di mana kerajaan Medang waktu itu dipindah ke Jombang dan pusat pendidikannya di Pasuruan, dan di waktu kerajaan Ratu Sima 500 tahun sebelumnya itu bahwa Pasuruan adalah pusat kerajaan Jawa terbesar di Jawa ada di Pasuruan ini. Tetapi orang mau nggak percaya ya ndak apa-apa. Ndibatan, kita punya data, tapi orang tidak percaya tidak apa-apa. Ini yang akan terjadi dengan masalah nasab.
Siapa saja boleh mengakui dia keturunan siapa saja. Tapi kalau ada orang yang gak percaya, ya ndak apa-apa. Nggih mboten? Dan kita mengenai bagaimana orang mau percaya pada kita turunan Ratu Sima, turunan Empu Sendok, ya ndak apa-apa. Kita ndak marah. Kita punya silsilah sampai Ratu Sima di abad ke-5 atau ke-4 Masehi, Empu Sendok di abad 10 Masehi. Tapi orang tidak percaya, ya ndak apa-apa. Betul? Ada yang punya silsilah Wali Songo. Orang kita mempunyai silsilah, kita meyakini. Orang tidak percaya, ya ndak apa-apa. Betul apa tidak? Begitu pula wahai saudara-saudaraku, siapa saja yang punya silsilah, dia meyakini, tetapi kemudian orang tidak percaya berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan bukti-bukti sejarahnya, berdasarkan tes DNA-nya, hakul yakin mereka bukan keturunan Nabi misalnya, maka harus legowo, ndak apa-apa. Dan kita ketika tidak mengakui satu klan sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita memutuskan cinta dan persahabatan dengan mereka. Betul apa tidak? Yang tadinya punya teman dari Balawi, kita tetap berteman. Yang punya sahabat tetap bersahabat. Yang punya guru tetap dia guru, yang punya murid tetap murid. Ini hanya penelitian, ini hanya kajian, ini keyakinan. Anda mau terima atau tidak, kita tetap sahabat, kita tetap saudara, sesama umat Islam, sesama bangsa Indo. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah, bersatulah dalam agama Allah yaitu Islam, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nanti musuh-musuh Islam yang dari balik layar akan ikut-ikutan. Pasuruan sebagai sebuah kota, sebagai sebuah kabupaten yang mempunyai sejarah panjang, orang-orang besar di masa lalu, harus menjaga, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa Pasuruan siap tenang. Betul? Pasuruan siap damai, Pasuruan siap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah. Sama-sama orang NU, nggak ada mungkin yang hadir di sini bukan orang NU. Ini yang hadir 12.000 orang, semuanya nderek Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih? Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama bersama para kiai-kiai Jawa Timur. 90% pendiri Nahdlatul Ulama adalah Jawa Timur. Para pendiri NU dengan segala keilmuannya yang luar biasa mengambil saripati ajaran-ajaran Wali Songo untuk dilembagakan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang diajarkan oleh Wali Songo? Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Ini yang harus dijaga. Tepo seliro, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai. Kita sebagai penerus Mbah Hasyim Asy'ari harus tetap memegang prinsip-prinsip Mbah Hasyim Asy'ari yang diwariskan dari Sunan Ampel, yang diwariskan dari Maulana Malik Ibrahim, yang diwariskan dari Sunan Giri, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Sunan Derajat, yang diwariskan dari Sunan Muria, yang diwariskan dari Sunan Kudus, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yang diwariskan dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah.
Inilah para hadirin, Allahumma innaka ta'lam annana qad hadarna fi hadzal majlis syarif, fi hadzal majlis syarif, majlisil maulidi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa'afid alaina libasal izzi wat takrim, fa'afid alaina libasal izzi wat takrim, fa'afid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim, warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin wala imtihanin wala ta'abin bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesantren Ar-Raudhah yang didirikan oleh Abu Ammar, ya Allah, langgengkan ia sampai hari kiamat. Santri-santrinya jadikan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang akan senantiasa mewarisi ilmu daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidina wa Maulana Kiai Abu Ammar telah melahirkan para kiai-kiai di seluruh pelosok Nusantara ini. Maka untuk masa depan, ya Allah, rizkikanlah Kiai Suadi, Gus Huda dan keluarga besar Kiai Abu Ammar, keturunannya, para santri yang akan tetap menjadi ulama penjaga persatuan dan kesatuan negara kita, negara Republik Indonesia. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami tariqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana tanggapan dari sahabat-sahabat sekalian setelah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari Ki Haji Imaduddin ya? Kalau menurut saya, ini adalah sebuah pernyataan yang sangat bijak dari beliau, yang mana beliau itu mengatakan bahwa dalam tesisnya kali ini kan hanya sebuah penelitian ya, artinya penelitian itu tidak perlulah kita tanggapi dengan hal yang sensitif, hal yang negatif sehingga membuat itu sebuah kerusuhan. Itu karena beliau sendiri sudah mengatakan ini adalah sebuah penelitian, yang mau menerima silahkan, yang tidak menerima ya silahkan lah, seperti itu. Artinya dari beliau ini tidak ada tekanan untuk para kaum Ba'alawi untuk menerima tesisnya Kiai Ahmad. Tapi sebagai umat Islam kita haruslah menyikapi semua itu dengan bijak ya, tidak harus dengan emosi atau amarah seperti itu, yang pada akhirnya akan menjadi kegaduhan seperti itu ya. Jadi menurut saya kita harus bisa menyikapi semua ini dengan bijak. Insya Allah kalau kaum Ba'alawi bisa bersikap bijak dan bersikap lapang dada, ini akan menjadi hal terakhir dalam masalah nasab ini ya, tidak akan berlanjut-lanjut sehingga tidak akan terjadi kegaduhan, kerusuhan dan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Menurut saya Kiai Haji Imaduddin sendiri itu juga tidak mau adanya kerusuhan di bangsa ini, apalagi di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Jadi ini beliau hanya bertujuan untuk melakukan sebuah penelitian, artinya tidak ada salahnya dalam sebuah penelitian ya. Karena sebuah penelitian itu adalah hal yang secara ilmiah untuk meningkatkan sebuah keilmuan. Cuma ketika adanya penelitian belum selesai, maka pihak-pihak yang terlibat atau yang menjadi objek penelitian ini, mereka tidak bisa bersikap profesional atau tidak bisa bersikap bijaksana, sehingga datanglah dari mereka ini sebuah pernyataan-pernyataan yang begitu kasar, pernyataan yang tidak enak, negatif, sensitif, sehingga timbullah sebuah ya kegaduhan, kerusuhan yang tidak pernah kita inginkan. Menurut saya penelitian ini tidak pernah ingin menjadikan kontroversi di antara umat Islam sekalian ya. Tetap kita harus berpegang teguh wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya. Artinya memang sebuah
ya perbedaan itu sudah ada sejak dulu ya. Jadi tidak perlu kita permasalahkan, kita hiraukan, kita jadikan ini sebuah problem untuk menjadikan kita itu berpecah belah. Karena perbedaan itu bukan untuk memisahkan ya. Perbedaan itu bukan untuk menghancurkan, tapi perbedaan itu jadikanlah sebagai dari kita itu sebagai sebuah keindahan dan kerukunan. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa wal ihtilafu itu adalah rahmah. Jadi tidak pantaslah kita seorang muslimin ketika menemukan sebuah perbedaan yang tidak sesuai dengan pikiran kita langsung kita klaim, kita umbar-ambir, kita serang seperti itu ya. Maka kita harus mengambil faedah, hikmah dan manfaat yang ada dalam perbedaan tersebut. Ya, kalau memang perbedaan itu menjadikan kita itu permusuhan, perpecahan, maka mungkin dari madhab-madhab kita itu sudah dari dulu itu pecah ya, bertengkar. Tapi mereka sangat bijaksana, mereka sangat penuh dengan toleransi, sehingga apa yang tidak sama dengan pendapat mereka, pemikiran mereka, itu tidak lantas menjadikan mereka itu bermusuh, tapi itu menjadikan mereka itu bertambah padu, bertambah kekuatan pendapat, sehingga menjadikan Islam ini rahmat. Artinya itu tasamuh, toleransi, mengikuti pendapat madhab Imam Syafi'i misalnya itu boleh, Imam Malik itu juga boleh. Jadi tidak ada dari kalangan ini yang mengklaim pendapat saya lebih benar, tidak ada. Karena ini adalah rahmatan lil alamin ya, oleh ihtilaf itu rahmah. Jadi semoga kita semua khususnya kaum-kaum Ba'alawi nantinya ini akan menjadikan sebuah perbedaan ini ya rahmat. Artinya mereka itu tidak terintimidasi, tidak merasa terintimidasi, terpojokkan, tapi mereka itu merasa ini adalah sebuah penelitian ilmiah yang harus dihargai. Kalaupun toh misalnya kata Kiai Imaduddin itu mereka misalnya nasabnya terputus, kita tetap menghargai mereka, kita tetap melakukan muamalat seperti biasa. Kalau mereka itu guru ya kita tetap anggap mereka itu guru. Teman ya kita tetap berteman dengan mereka. Cuma masalah nasab ini kan tidak ada kaitannya dengan permusuhan atau pemutusan saudara sesama Islam ya, seperti itu. Saya harap ya adanya polemik ini menjadikan rahmat bagi kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat sekalian, semoga adanya video ini menjadikan kita terbuka, hati kita itu lebih lapang lagi, sehingga kita dapat mudah menerima mau'izah, menerima saran dari orang-orang yang berilmu, menjadikan kita itu umat Islam semakin kuat dan bersatu padu ya. Akhiran dari saya sebelumnya, jangan lupa dukungannya ya dengan like, share dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Kita semua selalu dalam kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, maunah dan maghfirah untuk selalu konsisten dalam melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Akhiran dari saya, hadallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.